Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armando Farsal Hamzah dengan NIM 23250. Sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Evaluasi terdiri dari pengukuran dan penelitian. Satu hal yang mencirikan evaluasi, proses ini diakhiri dengan pengambilan keputusan. Keputusan ini berkenaan dengan kebahagiaan, manfaat, dan evaluan. Evaluasi cakupannya lebih luas dari penilaian. Adapun penilaian yang dilihat hanya ruang lingkup tertentu saja. Jika yang dinilai merupakan sistem pembelajaran secara keseluruhan, maka istilah yang tepat untuk menilai sistem pembelajaran adalah evaluasi. Adapun jika dinilai hanya satu atau beberapa komponen belajar, misalnya hasil belajar, istilah yang digunakan adalah penilaian. Namun untuk penilaian bersifat kualitatif dan pengukuran bersifat kuantitatif yang diperoleh menggunakan suatu alat ukur, adapun evaluasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat penting, strategis, karena evaluasi merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dan pembelajaran itu sendiri. Hampir semua ahli prosedur sistem instruksional menempatkan evaluasi sebagai langkah-langkahnya. Kegiatan evaluasi kurikulum pendidikan Islam sangat bermanfaat dan berperan penting dalam menentukan kebijakan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan pada kurikulum yang digunakan. Hasil dari kegiatan evaluasi kurikulum juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dengan pengembangan model kurikulum. Selanjutnya, prinsip evaluasi kurikulum dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama didasarkan pada atas tujuan tertentu. Maksudnya, setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Lalu, bersifat objektif. Maksudnya, harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bersumber dari data yang ada, nyata dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. Objektif artinya benar-benar menjalankan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu C, bersifat komprehensif. Komprehensif mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam suatu ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus dapat perhatian dan pertimbangan secara sesama dengan diadakan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah kooperatif dan bertanggung jawab. Dalam perencanaan pelaksanaan dan keberhasilan program evaluasi itu, tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat adalah dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pemilik, orang tua, dan juga siswa itu sendiri. Di samping tanggung jawab utama, lembaga penelitian dan pengembangan. Lalu yang keenam, efisien. Maksud efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi penunjang sehingga evaluasi harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dengan materi yang digunakan. Lalu F, digunakan secara berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum sehingga peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena mereka lah yang mengetahui pelaksanaan permasalahan dan keberhasilan dari kurikulum yang diterapkan. Peran berkesinambungan selaras dengan ajaran istiqomah dalam Islam. Dalam ajaran Islam sangat memperhatikan prinsip kontinuitas karena dengan berpegang teguh pada prinsip ini, keputusan yang diambil seorang menjadi valid dan stabil. Kestabilan seseorang dalam melakukan suatu perkataan atau perbuatan tercermin dalam melanggengkan sikap tersebut dalam kehidupannya. Lalu yang C, jenis-jenis evaluasi kurikulum. Jenis-jenisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah evaluasi reflektif. Misalnya memutuskan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai ide. Kata reflektif itu sendiri diambil dari artikel yang ditulis oleh Cohen. Jenis evaluasi ini mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Ada beberapa kemungkinan pelaksanaan jenis evaluasi reflektif, yaitu A, pada waktu pertama kali ide dikemukakan, yang B, pada waktu terjadinya proses deliberasi ketika suatu kurikulum sebagai rencana akan dikembangkan oleh suatu tim. Yang C, pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis. Yang D, pada waktu kurikulum sebagai waktu sedang dikembangkan. Lalu yang kedua, evaluasi rencana. Banyak digunakan oleh orang ketika inovasi mulai diperkirakan dalam perkembangan kurikulum. Dan setelah teknologi perkembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu.
Lalu yang ketiga adalah evaluasi proses. Sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses ini digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Yang keempat, evaluasi hasil merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut dengan penilaian hasil belajar. Sekalipun pengertiannya sama, tetapi cakupannya berbeda. Karena hasil yang dimaksud adalah evaluasi hasil adalah hasil belajar, bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga domain keterampilan dan sikap. Lalu, prosedur strategi evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah evaluasi kurikulum model penelitian atau Research Evaluation Model. Model evaluasi kurikulum menggunakan penelitian didasarkan pada teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Salah satu pendekatan dan evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah cooperative approach, yaitu dengan mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok peserta didik. Lalu model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan atau goal atau objective oriented. Dalam model ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penguasa siswa akan tujuan-tujuan kompetensi tersebut. Lalu yang C, model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan atau goal free evaluation model. Model ini dikembangkan oleh Michael Striven yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Lalu yang D, campuran multivariasi. Model campuran multivariasi adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Model ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Yang E, Model Evaluation Program for Innovation Curriculums atau EPIC. Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Ini memiliki 3 bidang. Bidang pertama adalah perilaku atau behavior. Yang kedua adalah bidang pembelajaran, instruction. Dan bidang ketiga adalah kelembagaan atau institusi. Yang ke F adalah model CHIP, Context, Input, Process, and Product. Model ini dikembangkan oleh Suflem dan kawan-kawan di Ohio State University, Amerika Serikat, dan model ini paling banyak diikuti oleh para evaluator. Model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sebuah sistem. Maka apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model CHIP, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen-komponen model. Yang G, model 10 brick merupakan adanya 3 tahap evaluasi kurikulum, yaitu tahap pertama, tahap persiapan, tahap pengumpulan data melalui 2 langkah, yaitu memperoleh informasi yang diperlukan dan menganalisis dan mencatat informasi dan tahap penelitian. Lalu yang H, model pendekatan proses. Evaluasi kurikulum, model pendekatan proses ini tumbuh dan berkembang secara kuantitatif yang menjadi pendekatan yang penting. Yang I, model evaluasi kuantitatif. Model kuantitatif ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positifisme. Yang J, model evaluasi kualitatif. Ciri khas dari model evaluasi kualitatif adalah selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi, terutama yang berkaitan dengan studi kasus. Lalu yang E adalah komponen desain kurikulum. Yang pertama adalah tujuan atau masyarakat yang demokratis. Yang kedua adalah materi atau kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah proses pembelajaran atau problem solving. Yang keempat adalah evaluasi authentic assessment. Lalu yang F, proses evaluasi dan rencana evaluasi kurikulum. Langkah-langkah yang diperlukan dalam merencanakan sesuatu evaluasi, yaitu yang pertama, menentukan tujuan evaluasi atau merumuskan masalah. Yang kedua adalah menentukan jenis data. Yang ketiga adalah menentukan sampel evaluasi. Yang keempat, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang kelima adalah menentukan alat evaluasi. Yang keenam, merencanakan personal evaluasi. Yang ketujuh, merencanakan anggaran. Dan yang kedelapan adalah merencanakan jadwal kegiatan.